Pada pertengahan tahun 1995, warga sebuah pulau kecil di Karibia diguncang oleh laporan yang terdengar mustahil. Kambing, ayam, hingga hewan ternak ditemukan mati tanpa suara, tanpa tanda perlawanan, dengan bekas luka kecil di leher atau dada. Dan yang paling mengerikan, tubuh mereka benar-benar kehabisan darah, bukan dimangsa atau dicaki. Makhluk itu kemudian diberi nama Chupacabra, dari bahasa Spanyol yang berarti penghisap kambing. Nama yang terdengar sederhana, namun segera menjadi simbol teror baru di Amerika Latin. Dalam waktu singkat, laporan serupa bermunculan, bukan hanya di Puerto Rico, tapi juga di Meksiko, Brazil, Chili, bahkan Amerika Serikat bagian selatan. Yang membuat kasus ini berbeda dari legenda urban biasa adalah konsistensi pola kematian. Hewan-hewan ditemukan utuh, tanpa organ yang hilang, namun darahnya nyaris tidak tersisa. Beberapa saksi mengklaim melihat makhluk bertubuh kecil, berdiri dengan dua kaki, bermata merah menyala, dan bergerak dengan cara yang tidak menyerupai hewan manapun yang mereka kenal. Media lokal mulai meliputnya, polisi turun tangan, dokter hewan dan ahli biologi ikut dilibatkan. Namun alih-alih menemukan jawaban, penyelidikan justru memunculkan lebih banyak pertanyaan. Tidak ada predator yang dikenal memiliki metode membunuh seperti ini. Dan setiap kali satu penjelasan rasional muncul, selalu ada laporan baru yang kembali mematahkannya. Sejak saat itu, Chupacabra tidak lagi sekedar cerita rakyat. Ia menjadi fenomena horor modern, lahir di era kamera, laporan medis, dan media massa. Pertanyaannya pun berubah, apakah Chupacabra hanyalah kesalahpahaman massal, eksperimen rahasia, atau sesuatu yang memang tidak seharusnya ada? Laporan Chupacabra yang paling awal dan paling berpengaruh secara luas terjadi pada Maret 1995 di Canovanas, Puerto Rico. Di wilayah ini puluhan hewan ternak, terutama kambing dan ayam, ditemukan mati dengan kondisi yang sama, 2 hingga 3 luka kecil di tubuh, tanpa bekas gigitan besar, dan hampir tanpa darah. Fenomena ini cukup serius, hingga pemerintah setempat menyebutnya sebagai serangan misterius terhadap peternakan warga. Salah satu saksi kunci dalam kasus ini adalah Madeline Tolentino, seorang wanita yang mengaku melihat makhluk aneh beberapa bulan sebelum gelombang kematian ternak terjadi. Ia menggambarkan makhluk tersebut bertubuh kecil, berdiri dengan 2 kaki, memiliki duri di punggung, mata besar berwarna merah, dan kulit abu-abu kehijauan. Deskripsi ini kemudian menjadi cetak biru visual Chupacabra yang beredar luas di media. Namun ada satu detail penting yang sering diabaikan. Beberapa bulan sebelum memberikan kesaksian, Tolentino diketahui menonton film fiksi ilmiah Species, sebuah film Hollywood tentang makhluk hasil eksperimen genetika. Para peneliti skeptis mencatat bahwa kemiripan Chupacabra versi awal dengan makhluk dalam film tersebut sangat mencolok, terutama pada struktur tubuh dan wajahnya. Meski begitu, kesaksian Tolentino bukan satu-satunya. Warga lain di Canovanas melaporkan suara aneh di malam hari, hewan peliharaan yang gelisah, dan bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Pemerintah lokal bahkan membentuk tim investigasi resmi, dipimpin oleh wali kota Canovanas saat itu, Jose Guillermo Soto, yang secara terbuka menyatakan bahwa wilayahnya sedang menghadapi sesuatu yang belum bisa dijelaskan. Otopsi sederhana terhadap bangkai hewan memang dilakukan, namun hasilnya tidak pernah benar-benar konklusif. Beberapa dokter hewan menyebutkan kemungkinan kematian akibat trauma internal atau infeksi. Sementara pihak lain menegaskan bahwa kehilangan darah dalam jumlah besar tanpa luka signifikan adalah sesuatu yang tidak lazim dalam dunia kedokteran hewan. Disinilah Chupacabra berubah status, dari kejadian lokal menjadi legenda horor modern yang terekam sejarah. Media internasional mulai meliput, gambar-gambar ilustrasi Chupacabra tersebar luas. Dan sejak saat itu, setiap kematian hewan yang tidak biasa di Amerika Latin mulai dikaitkan dengan satu nama yang sama. Namun pertanyaannya masih menggantung. Apakah Chupacabra Puerto Rico adalah makhluk yang nyata? Ataukah ia lahir dari kombinasi ketakutan kolektif, media, dan imajinasi yang dipicu budaya pop? Memasuki akhir 1990-an hingga awal 2000-an, laporan Chupacabra tidak lagi terpusat di Karibia. Kasus-kasus serupa mulai bermunculan di Meksiko, Texas, Arizona, dan wilayah selatan Amerika Serikat. Namun ada satu hal yang langsung menimbulkan tanda tanya besar. Deskripsi makhluknya berubah total. Jika Chupacabra Puerto Rico digambarkan berjalan dengan 2 kaki, bermata besar, berduri di punggung, dan tampak hampir seperti makhluk alien, maka Chupacabra versi Amerika Utara justru terlihat seperti hewan berkaki 4, mirip anjing, serigala, atau coyote, dengan bulu yang rontok, kulit abu-abu, dan tubuh yang tampak sakit. Perbedaan ini terlalu ekstrim untuk diabaikan. Banyak saksi bahkan tidak lagi menyebutkan mata merah atau duri di punggung. Sebaliknya, mereka melaporkan hewan yang lemah, kurus, dan tampak menderita penyakit kulit parah.
Beberapa bangkai makhluk yang diduga Chupacabra bahkan berhasil ditangkap atau ditembak lalu diperiksa oleh ahli. Hasilnya hampir selalu sama. Bangkai-bangkai tersebut diidentifikasi sebagai coyote atau anjing liar yang menderita sarcoptic mans, penyakit parasit yang menyebabkan kerontokan bulu, penebalan kulit, dan perubahan penampilan yang drastis. Dalam kondisi ini, hewan predator sering kesulitan berburu mangsa alami, sehingga menyerang ternak lebih mudah ditangkap. Namun satu pertanyaan penting masih tersisa. Jika ini hanyalah hewan sakit, mengapa banyak laporan menyebutkan ternak kehabisan darah? Para dokter hewan dan ahli forensik hewan menjelaskan bahwa kehilangan darah seringkali dilebih-lebihkan. Setelah kematian, darah bisa mengendap di bagian tubuh tertentu, membuat luka kecil tampak seolah-olah darah benar-benar tersedot. Selain itu, gigitan predator pada area leher bisa merusak pembuluh besar, menyebabkan kematian cepat tanpa banyak perlawanan. Meski penjelasan ini masuk akal secara ilmiah, ia tidak sepenuhnya menutup kasus. Karena Chupacabra versi Puerto Rico yang berdiri dengan 2 kaki dan memiliki ciri hampir non-hewan tidak pernah berhasil ditangkap atau ditemukan bangkainya. Tidak ada spesimen, tidak ada bukti fisik, hanya kesaksian dan jejak cerita. Di titik inilah Chupacabra terbelah menjadi 2. Satu sisi ia menjadi simbol ketakutan kolektif dan kesalahpahaman biologis. Di sisi lain ia tetap hidup sebagai entitas misterius yang tidak pernah terkonfirmasi. Tanpa media, Chupacabra mungkin hanya akan tercatat sebagai serangkaian kasus kematian ternak yang aneh di Puerto Rico. Namun pada pertengahan 1990-an, wilayah tersebut berada dalam pusaran media tabloid, televisi nasional, dan program investigasi paranormal yang sedang naik daun. Setiap laporan baru bukan sekedar berita, melainkan tontonan. Gambar ilustrasi Chupacabra mulai bermunculan di surat kabar dan acara TV. Ironisnya, hampir tidak ada satupun ilustrasi yang berdasarkan bukti fisik. Semua visual dibuat dari gabungan kesaksian saksi, interpretasi seniman, dan imajinasi publik. Akibatnya Chupacabra tidak pernah memiliki satu bentuk pasti. Ia terus berubah sesuai kebutuhan narasi. Budaya populer lalu mengambil alih. Chupacabra muncul dalam film, komik, serial televisi, hingga video game. Setiap kemunculan ini memperkuat citra makhluk tersebut sebagai sesuatu yang bukan sekedar hewan, melainkan entitas asing. Bahkan sering dikaitkan dengan eksperimen rahasia pemerintah atau makhluk luar angkasa. Spekulasi ini semakin kabur karena tidak pernah ada klarifikasi resmi yang benar-benar menutup kasus. Efek domino pun terjadi. Ketika media telah menyediakan nama dan wajah untuk teror tertentu, masyarakat mulai mengaitkan kejadian baru dengan legenda yang sudah ada. Kematian ternak akibat predator biasa, penyakit, atau kelalaian manusia perlahan dibaca melalui lensa Chupacabra. Ini adalah contoh klasik dari apa yang disebut para sosiolog sebagai mass attribution phenomenon. Ketika satu penjelasan sensasional mengalahkan banyak penjelasan rasional. Namun yang menarik, legenda ini tidak sepenuhnya bertahan karena sensasi semata. Chupacabra muncul di wilayah-wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi pada ternak kecil, di mana kehilangan hewan berarti kehilangan mata pencaharian. Ketakutan itu nyata, dan ketika rasa takut bertemu dengan ketidakpastian, legenda menemukan rumahnya. Di titik ini, Chupacabra tidak lagi membutuhkan bukti baru untuk bertahan. Ia sudah menjadi simbol horor modern, seperti Bigfoot atau Loch Ness. Makhluk yang hidup di antara fakta, rumor, dan budaya pop. Ia dibicarakan bukan karena selalu terlihat, tetapi karena tidak pernah benar-benar terjelaskan secara tuntas. Namun pertanyaan paling penting masih belum terjawab. Apakah Chupacabra hanyalah produk zaman, atau memang ada sesuatu yang memicu legenda ini sejak awal? Ketika penjelasan biologis tidak mampu menjawab laporan awal di Puerto Rico, muncul berbagai teori spekulatif yang mencoba mengisi celah misteri Chupacabra. Teori-teori ini tidak pernah terbukti secara ilmiah, namun bertahan karena konsistensinya dalam narasi dan ketidaklengkapan bukti yang ada. Salah satu teori paling populer menyebutkan bahwa Chupacabra adalah hasil eksperimen biologis rahasia. Puerto Rico diketahui memiliki sejarah panjang sebagai lokasi fasilitas militer dan penelitian Amerika Serikat, termasuk eksperimen medis kontroversial pada abad ke-20. Dalam konteks ini, Chupacabra digambarkan sebagai makhluk rekayasa genetika yang gagal dan kemudian dilepaskan atau melarikan diri. Tidak ada dokumen resmi yang mendukung teori ini, namun ketiadaan transparansi justru menjadi bahan bakarnya. Teori lain mengaitkan Chupacabra dengan fenomena UFO dan entitas non-manusia. Pendukung teori ini menyoroti kesamaan deskripsi Chupacabra awal, tubuh kecil, mata besar, berjalan dengan 2 kaki, dengan gambaran klasik makhluk luar angkasa. Beberapa laporan bahkan mengklaim adanya penampakan cahaya aneh di langit sebelum atau sesudah serangan ternak.
Meskipun klaim ini tidak pernah diverifikasi secara independen, ada pula pendekatan yang lebih simbolik, yaitu Chupacabra sebagai entitas folklore modern, makhluk yang lahir bukan dari zaman kuno, melainkan dari ketegangan sosial, ketakutan ekonomi, dan paparan media massa. Berbeda dengan legenda tradisional yang diwariskan lintas generasi, Chupacabra tumbuh cepat di era televisi dan tabloid, menjadikannya mitos yang berevolusi secara real time. Beberapa peneliti budaya bahkan melihat Chupacabra sebagai bentuk monster pasca Perang Dingin, representasi ketakutan terhadap sains yang tak terkendali, pemerintah yang tertutup, dan ancaman yang tak terlihat di dunia modern. Namun semua teori spekulatif ini memiliki satu kelemahan fatal. Tidak adanya bukti fisik yang dapat diuji secara objektif. Tidak ada spesimen, tidak ada rekaman yang konklusif, dan tidak ada data yang mampu mengakhiri perdebatan. Yang tersisa hanyalah cerita, dugaan, dan interpretasi. Dan justru karena itulah Chupacabra tetap bertahan, mengisi ruang kosong antara fakta dan imajinasi. Setelah menelusuri laporan awal, penjelasan medis, peran media, hingga teori-teori spekulatif, satu hal menjadi jelas. Chupacabra adalah fenomena yang lebih besar dari sekedar makhluk misterius. Ia hidup di persimpangan antara kejadian nyata, kesaksian manusia, dan ketakutan kolektif yang sulit dibedakan satu sama lain. Tidak pernah ditemukan bukti fisik yang tak terbantahkan tentang keberadaan Chupacabra versi Puerto Rico, makhluk yang digambarkan berjalan dengan dua kaki dan memiliki ciri yang tidak menyerupai hewan manapun. Tanpa data forensik dan bukti yang kuat, sains tidak memiliki pijakan untuk menganggapnya sebagai spesies yang benar-benar ada. Namun menolak Chupacabra sepenuhnya sebagai kebohongan juga terlalu sederhana. Fakta bahwa puluhan laporan kematian ternak benar-benar terjadi, ditangani oleh pihak berwenang, dan diliput secara luas, menunjukkan bahwa ada pemicu nyata di balik lahirnya legenda ini. Chupacabra pada akhirnya adalah contoh sempurna dari horor modern. Ia tidak berasal dari kitab kuno atau mitologi ribuan tahun lalu, melainkan dari dunia yang sudah mengenal kamera, televisi, dan berita sensasional. Ia lahir bukan di masa kegelapan, tetapi di era informasi. Dan justru karena itu, ia sulit dibunuh oleh fakta. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukanlah apakah Chupacabra itu nyata, melainkan mengapa kita membutuhkannya. Dalam dunia yang semakin rasional, manusia tetap mencari wujud untuk ketakutan mereka. Sesuatu yang bisa diberi nama, bentuk, dan cerita. Dan selama masih ada kejadian yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan, selama ketakutan masih mencari wajah, Chupacabra akan terus hidup di benak manusia itu sendiri.